Oke guys, kenalin gue Rafli. Gue selaku pemilik bengkel Nurjaya Motor, ya, yang biasa dipanggil anak-anak itu NRT Speed. Nah, kali ini gue ingin bikin video ya. Pertama kalinya gue bikin video di YouTube. Jadi tolong disupport lah channel gue pertama ini untuk evaluasi atau edukasi kerusakan sepeda motor. Barangkali kalian yang masih ragu, yang mau benerin motor, ya kan, apanya yang rusak, terus gimana cara benerinnya. Barangkali gue punya pengalaman yang sama gitu ya dengan keluhan-keluhan lu. Ya, siapa tahu bermanfaat ya. Oke, kali ini gue mau bikin video. Jadi gue kedatangan customer ya, udah lama kenal sih customernya. Jadi dia datang ke bengkel gua. Ini untuk saat ini motornya Vario ya. Vario 150 old. Nah, dia ini motornya udah nggak standar lagi. Dia ini udah masuknya ke bore up ya. Udah naik spek ke 58,5. Yang kita tahu Vario 150 old ini dia itu diameter seri 57 ya. Nah, dia ini udah naik spek ke 58,5 dan keluhannya itu ke gua dengan spek 58,5 yang sekarang ini kurang puas. Jadi dia datang untuk dibuatin dengan spek yang baru, di up ke 59. Sebelumnya ini motornya masih standar ya. Semuanya masih standar. Cuman velgnya udah diganti ke RCB. Nggak ada yang lain sih. Yang lainnya standar. Nah, dia spek 58,5 ini cuman seher naik ke 1 mm dan rubahan noken as. Dan kalau gue lihat rubahan noken asnya itu kemarin udah cukup ekstrim ya, terlalu tinggi kalau gue bilang sih ya. Jadi sehingga powernya itu galak di bawah. Dan kebetulan ini mesinnya udah gue bongkar ya. Kondisi mesinnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat, kalau kita lihat di ruang bakar, motornya dia ini cukup lembab ya, boros. Ini udah sebagian udah ada yang gue kerokin, klep-klepnya udah gue kerokin, jadi kelihatan banget di sini lembab pembakarannya ya. Terus dia TPS-nya udah ganti pakai BRT ya, pakai BRT. Kemungkinan sih asli kalau gue bilang. Terus untuk kondisi bloknya kalau bisa dibilang masih lumayan mulus, cuman ngebul tipis. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat baret tuh, terdapat baret di bagian bawah, jadi sehingga ngebul tipis, powernya udah berkurang, intinya kurang puas dengan spek yang sekarang. Untuk sehernya mana ya? Oh, ini guys, untuk sehernya. Ini kondisi seher yang lamanya dengan diameter 58,5. Dengan pembakaran kayaknya terlalu boros, lembab ya. Kayaknya injektor juga udah dirubah sama dia. Kita bisa lihat di sini kotor, sebentar gua bersihin dulu. Bisa kita lihat di sini dia menggunakan seher KLX 58,5 dengan kejenongan. Kalau gua udah ukur tadi sih kejenongannya ini dumnya 2 mili. Untuk diameter dumnya ini 38. Kalau gue bilang sih ya masih oke aja sih, nggak terlalu ekstrim untuk dumnya. Ya, ini untuk
Saat ini dia udah beliin barang spare partnya ya. Ke gue ini udah ngasih piston 59 merek Moto One dengan casting ya, udah berbahan casting dengan tipe M1R M1R kali ya. Untuk kalian yang mau naik ke spek 59, kalau untuk gue bilang untuk Vario 150 old untuk naik ke Vario bore up ya ke spek 59 ini, kalau gue bilang masih aman ya, nggak ada yang harus dirubah. Paling yang harus dirubah ini blok, karena kita tahu blok ini dia ini nggak bisa langsung tanam seher ke diameter 59 ya. Kenapa? Dia karena punya boring ini cuman di ukuran, kita ukur coba. Bisa kita ukur di sini, kalau bisa kita lihat di 63. Jadi linernya ini 63. Jadi kalau di diameter standar liner Vario dia itu di 63. Jadi kalau misalkan 63 dikurang 59 otomatis masih ada 4 mili. Dan 4 mili itu kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2 jadi tersisa ketebalan liner boringnya ini cuma 2 mili. Kalau gue bilang untuk 2 mili ini memang masih bisa lah, masih aman. Tapi efeknya sampingnya ini mesin jadi cepat panas. Nantinya terjadinya takutnya pemuaian di radiator cepat habis karena panas, jadinya overheat. Jadi besok kemungkinan ini langsung gue eksekusi, bawa ke tukang bubut untuk tanam boring ya. Untuk tanam boring, kisaran tanam boring ke diameter 65 ya, biar aman ya, biar masih ada space 2 mili setengah, atau ke tancepin ke boring 66, jadi masih ada diameter ketebalannya sisanya 3 mili. Jadi sisanya itu 6 mili bagi 2 jadi 3 mili. Itu aman banget kalau gue bilang. Nah, untuk nanti ketebalan dum itu untuk mengatur kompresinya nanti kita hitung pakai buret. Untuk kelanjutannya gimana, tetap dukung channel gue ini ya, biar terus gue bisa bikin konten untuk kalian yang penasaran ingin naik Vario ke spek 59. Sorry ya gue ngobrolnya agak kaku karena gue baru pertama kalinya. Oh iya, sama dia ini throttle bodinya masih standar. Nantinya kita up juga ke 30 ya. Ke throttle bodinya kita gedein ke 30. Untuk injektornya nanti kita butuh pengerisetan. Nantinya tentunya nanti kita remap. Kita mapping lagi ECU-nya biar pengapiannya itu stabil, biar boros kering bensinnya pas. Ini dia motornya Vario 150. Nah, di sini banyak ya motor customer juga yang belum selesai ya. Ini kayak Beat FI 110 ya. Ini turun mesin, telat oli. Sama ini ada motor X-Max ya. Motor X-Max ini kondisinya ini mati. Belum kita cek. Nanti coba kita cek. Kalau yang penasaran mau ngelihat kondisi motor X-Max ini kenapa bisa mati, terus tetap pantau channel gua. Siapa tahu ada yang sama ya, punya motor X-Max terus mati ya. Oke.
Terus ketiga ya, ini kita kedatangan Aerox posisi nge-gym. Entah itu nge-gymnya memang pernah telat oli juga sama seperti Beat, entah itu nge-gymnya karena apa kita belum tahu karena belum kepegang. Nah itu kondisi mesin Beat ya, lagi dikerudungin aja karena belum ada konfirmasi dari orangnya lagi, belum ada kelanjutan. Itu barang-barangnya. Oke guys, bengkel gua berantakan ya, sorry ya. Ya maklum lah, bengkel rumahan lah. Jadi belum teratur, belum ketata. Jadi belum banyak yang ketata. Posisi-posisi kuncinya. Dan kemarin juga sempet kebanjiran ya. Kebanjiran, jadi kunci-kunci sempat karat. Besok gue mau eksekusi karena lokasi gue ada di Bekasi ya. Itu knalpot, kalau bisa dilihat banyak knalpot orang yang ganti terus nggak diambil. Udah kita hubungi sih, kita tanya knalpotnya mau dikemanain. Dia bilang taruh aja di bengkel. Udah. Ini spare part gue taruh di etalase ya. Ya masih acak-acakan lah guys, karena belum ada waktu buat dibenahin. Sama satu lagi gue ada restorasi motor CB. Ini tangki motor CB ya. Nah gue lagi restorasi. Yang penasaran mau tahu restorasinya gimana, tetap pantau, nanti gue bikin videonya. Oke gitu aja, sekian dari gue, Rafli, selaku pemilik bengkel NRT Speed. Gue minta mohon dukungannya, supportnya ya, agar gue bisa bikin video terus. Siapa tahu bermanfaat, atau lu mau komen, minta dibuatin video apa, ada permasalahan apa atau bagaimana, silahkan, gue tunggu ya. Oke, sekian dari gue, terima kasih, bye bye.